wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita telah sampai di sesi terakhir pada hari ini. Sesi pemateri kita yaitu Bapak Rina Putra. Beliau merupakan pembina pertanian media Provinsi Sumatera Barat. Materi yang kami beliau sampaikan yaitu penilaian kelas kemampuan kelompok tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, kira-kira latar belakangnya apa kira-kira pentingnya kita melakukan penilaian kelas kelompok. Nah, ini cukup kita ini aja dulu ya, sebagai peran Lembaga Petani itu ada sebagai untuk penghimpun aspirasi, meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan lembaga yang dapat mengkoordinir pelaksanaan proses-proses pembangunan pertanian. Nah, latar belakang kedua itu peran kelembagaan petani, maka fungsi manajemen mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pertanian dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, yang ketiga itu unsurnya adalah tujuannya untuk penguatan dari kelembagaan petani tersebut. Nah, inilah kenapa kelembagaan petani yang diakui oleh pemerintah itu yang pertama ada Undang-Undang 16, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67, inilah yang diakui. Ada kelompok tani, Kapotan, kelembagaan ekonomi, asosiasi, dan dewan komoditas. Nah, kira-kira kondisi kelompok tani kita sekarang ini di mana kondisinya sekarang? Nah, ini kenapa kita jadikan latar belakang, yang latar belakang kenapa harus dilakukan penilaian. Nah, belum mengalami pengembangan signifikan, betul nggak tuh? Betul kan? Sebagian besar kelas kelompok tani tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Benar nggak? Nah, ada sebagian kelompok tani sudah bubar, namun masih terdaftar di simbol tani. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kondisi tersebut terjadi karena apa? Sering dijadikan sebagai alat untuk atau wadah untuk memberikan bantuan atau subsidi. Setelah itu kelompoknya bubar, tapi masih terdaftar di simultan. Nah, kenapa atau untuk apa kok tani itu dinilai? Nah, ini ada beberapa nanti ya. Kelompok tani merupakan organisasi yang tidak bisa terpisahkan kondisi. Nah, tujuan dari penilaian itu yang pertama mengetahui keadaan, menyediakan bahan atau perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan kelompok, mengetahui metodologi seperti apa pembinaan yang akan kita laksanakan, terus menyediakan database. Nah, meningkatkan kinerja penyuluh dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani. Nah, ada sulurnya, ada 7. Keputusan kepala badan ini tidak menguraikan secara rinci item-item atau indikator apa saja yang ada di dalam penilaian. Makanya pada tanggal 6-7 Oktober 2022 kita adakan workshop. Nah, ini strateginya untuk pengembangan SDM, pengembangan modal, ada pengembangan badan usaha. Nah, sekarang kita coba di SDM ini seperti apa. Nah, ini pengembangan SDM diawali dengan upaya peningkatan kesadaran diri dari sisi aspek psikologis budaya. Nah,
dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan dengan mempelajari aspek sumber daya yang dimiliki, aspek modal, pasar, teknologi. Nah, dari pengembangan SDM ini nanti kita harapkan atau dapat menghasilkan kelompok tani yang memiliki kemampuan untuk merencanakan usaha sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Nah, ini ada pengembangan modal uraiannya seperti ini. Nah, terus pengembangan usaha, nah ini memanfaatkan kelimpahan atau ketersediaan sumber daya alam yang ada. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari sisi pangan, pakan, energi, dan pupuk. Nah, pengembangan usaha tersebut dilakukan dengan prinsip pengelolaan terpadu. Nah, ini kita rasa kita sudah tahu semua ya. Nah, selanjutnya petani kelompok tani diarahkan untuk berinisiatif memanfaatkan sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, ini dari sisi kelembagaannya, strateginya. Nah, prinsip atau tata cara penilaian. Nah, sahih kemampuan yang diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompok tani. Nah, yaitu diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterandalan yaitu siapapun dan kapanpun akan menghasilkan nilai yang sama. Terus ada relevan dan efisiensi. Nah, yang sharing ini itu yang nomor 3 ini yang sharing apa? Yang sharing tidak cocok yang nomor 3. Tahu nggak penyebabnya kenapa ini keterandalan ini? Keterandalan yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama. Nah, kan ini keterandalan ini. Nah, ini ada aspek penilaian dengan pakai tanya kemampuan merencanakan, berorganisasi, kemampuan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, kemampuan pengembangan kepemimpinan kelompok tani. Nah, ini indikatornya. Di sisi aspek kemampuan merencanakan kegiatan belajar nilai maksimum 50, merencanakan usaha 150, dan seterusnya nanti bisa dibaca ya. Dari kemampuan organisasi ada uraian dan melaksanakan kegiatan, kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan dengan indikator evaluasi kemampuan mengembangkan nilai maksimum 150. Nah, inilah nanti instrumen-instrumen yang kita pakai. Nah, ini penetapannya. Kelas pemula itu standar maksimal 285, lanjut 246 sampai 455, kelas media 456 sampai 700, utama 701 sampai 1000. Nah, penyelenggaraan. Nah, ini nanti bisa aja dibaca ya. Nah, dari skema, jadi dari uraian yang tadi bisa kita buatkan skemanya seperti ini. Nah, dari sisi persiapan, penyuluh WKPP melakukan verifikasi dan penilaian. Ini skema ringkasan dari uraian yang di atas tadi. Nah, terus selanjutnya, dari sisi pelaksanaan, penyuluh tersebut membuat laporan yang dikirim ke BPP. Nah, setelah itu BPP melakukan validasi dan rekap hasil
penilaian. Nah, dari BPP kemudian melaporkan ke Dinas Kabupaten Kota yang menangani bidang penyuluhan. Nah, kemudian oleh dinas ini dilakukanlah penetapan kelas kemampuan. Nah, kelas kemampuan ini nanti oleh dinas dikirim ke BPP dan dikirim ke PKPP atau penyuluh yang bersangkutan dan ditembuskan ke provinsi. Nah, kemudian BPP memasukkan data ini ke Semlutan. Nah, terus penyuluh WKPP membuat evalu. Nah, jadi kendali kita di provinsi harus dikirim. Jelas ya? Penyuluh melakukan verifikasi dan penilaian, kemudian membuat laporan ke BPP, yang kemudian BPP melakukan validasi, yang selanjutnya dibuat laporan ke Dinas Kabupaten Kota untuk dilakukan penetapan. Nah, penetapan ini nanti oleh Kabupaten Kota dikirim ke BPP, penyuluh WKPP, dan Dinas Provinsi yang menangani penyuluhan. Nah, kemudian BPP mengirim ke Semlutan dan PPWKPP mengirim ke evalu. Nah, kelas kelompok. Nah, kalau aturan yang lama ini kan bertingkat ya, bertingkat penetapannya atau pengukuhan. Nah, sekarang pemula lanjut media itu ditetapkan atau dikukuhkan oleh kepala atau pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten kota. Jadi nggak perlu lagi ke bupati atau wali kota. Nah, ini sertifikatnya. Oke. Hasil workshop yang kita laksanakan tanggal 6-7 Oktober itu. Nah, tadi kan cuman kemampuan dan rencana kantor tadi itu kan dibatasi maksimal. Nah, akhirnya kita pecah. Indikator rencana belajarnya berapa? Ada rencana belajar atau tidak tertulis nilai 0 sampai 15. Ini yang kita bahas dulu. Ya, ini yang kita bahas dulu. Nah, terus urainya ini apa? Ini untuk kelas pemula ya. Tidak memiliki rencana belajar, kita kasih nilainya 0. Terus memiliki rencana belajar dengan notulen tercatat pengurus dan anggota hadir 1 sampai 5 orang, maka kita kasih nilai 1 sampai 5. Nah, bisa jadi di sini kalau anggota atau pengurusnya hadir, yang lainnya lengkap, pengurus hadir 4, kita kasih nilai 4. Itulah yang kita bahas dulu. Nah, kalau di peraturan yang kedua itu ini nggak diurai secara rinci sehingga kita ngambang. Terus memiliki rencana belajar dengan notulen atau tercatat pengurus yang anggota hadir saat 6 sampai 10. Nah, kalau pengurusnya hadir 8, kita kasih nilai 8. Dan itu dibuktikan dengan data hadir. Nah, terus masuk kita ke lanjut. A belum tertulis, nilainya 0 sampai 50. Tidak memiliki rencana, nilainya 0. Memiliki rencana usaha dengan notulen tercatat 1-3 orang anggota hadir. Nah, interval nilainya nanti 1 sampai 15. Mampu merencanakan untuk lanjut itu ada rencana belajar tertulis melibatkan unsur dalam potan nilai 16 sampai 25. Nah, uraian dari ini ada dokumen tidak lengkap, kehadiran unsur minimal 3 pengurus dan 15 anggota. Nilai kita kasih 16 sampai 20. Nah, terus ada dokumen lengkap, kehadiran pengurus lengkap dan anggota minimal 15
minimal 15 orang anggota, nilai 21 sampai 25. Nah, ini kalau kita uraikan satu-satu nanti panjang ini, itu lebih waktu. Nah, yang kedua, apakah wajib kita manajemen kelas kelompok setiap tahun? Wajib nggak? Hah? Enggak. Yang wajib? Nilai. Kalau nilainya nggak naik, nah kalau skornya turun, berarti kinerja kita juga turun. Akibat Penyuluh pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari Paloh Cinami. Penyuluh pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, karsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, bertani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Penyuluh pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari Paloh Cinami. Penyuluh pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan
Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari Paloh Cinami. Pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita. Bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi. Karsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, petani sejahtera dan tangguh. Pertanianku maju, petani sejahtera dan tangguh. Pertanianku maju. Penyuluh pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari Paloh Cinami. Penyuluh pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita. Bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi.